Berdasarkan hasil penyelidikan, pilot sengaja bunuh diri dengan menjatuhkan pesawat yang dikemudikannya. Halo semua, kembali lagi dengan Fakta Sekitar. Terima kasih udah klik video ini, dan selamat menonton. Pesawat merupakan sarana transportasi udara yang paling diminati oleh masyarakat jika ingin bepergian jauh tanpa waktu yang cukup lama. Namun tak sedikit juga kejadian-kejadian atau tragedi yang menimpa di setiap maskapai penerbangan. Seperti contoh, penerbangan Air SJ182 yang harus terhenti di perairan Pulau Seribu pada tanggal 9 Januari tahun 2021 kemarin. Jadi, sesuai dengan judul video, aku akan menyajikan beberapa tragedi terburuk yang menimpa maskapai penerbangan, dan inilah tragedi penerbangan terburuk dalam sejarah penerbangan di Indonesia versi Fakta Sekitar. Satu. Garuda Indonesia Airbus A300B4. Yang pertama ini kita awali dengan kecelakaan pesawat Garuda Indonesia Airbus A300B4 yang jatuh dan terbakar di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, atau sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September tahun 1997. Pesawat dengan nomor penerbangan GAS-152 itu membawa 222 penumpang dan 12 awak pesawat. Warga negara asing juga tercatat sebagai penumpang di pesawat tersebut. Diketahui 2 warga Inggris, 1 warga Prancis, 6 warga Malaysia, 4 warga Jerman, 2 warga Amerika Serikat, dan 2 warga Kanada tewas dalam kecelakaan ini. Kronologi dari peristiwa tersebut bermula pada saat pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 152 ini take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Internasional Polonia Medan. Dari Jakarta, pesawat Garuda 152 berangkat pukul 11.41 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan mendarat di bandara tujuan pada pukul 13.41 WIB. Pesawat ini kehilangan jarak pandang karena pembakaran hutan besar-besaran yang terjadi di kota Medan, hingga akhirnya menabrak gunung. Hingga kini, peristiwa yang menewaskan 234 orang itu merupakan kecelakaan pesawat terburuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan tingginya angka korban yang meninggal. Dua. Lion Air JT610. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di lepas pantai Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 189 orang yang terdiri atas 181 penumpang dan 8 awak pesawat dinyatakan meninggal dunia. Pesawat Lion Air JT take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang menuju Pangkal Pinang. Pada tanggal 1 November tahun 2018, Flight Data Recorder atau FDR ditemukan oleh tim SAR. Sedangkan Cockpit Voice Recorder atau CVR ditemukan pada tanggal 14 Januari tahun 2019. Pesawat dengan jenis Boeing 737 itu merupakan pesawat jenis baru asal Amerika Serikat. Kronologi hilangnya pesawat dari layar radar terjadi setelah pilot melaporkan adanya beberapa gangguan pada kendali pesawat, indikator ketinggian, dan indikator kecepatan. Setelah beberapa saat, dikabarkan pesawat mengalami kecelakaan di Tanjung Karawang, Jawa Barat dan seluruh penumpang serta awak pesawat tewas. Namun menurut hasil investigasi yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, menyebutkan ada 9 faktor penyebab kecelakaan pesawat itu. Secara garis besar penyebabnya adalah gabungan antara faktor mekanik, desain pesawat, kurangnya dokumentasi tentang sistem pesawat, kurangnya komunikasi dan kontrol manual antara pilot dengan kopilot beserta distraksi dalam kokpit. Tiga. Air Asia KZ8501. Berikutnya, kasus kecelakaan yang menimpa pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan KZ8501. Pesawat dengan rute Surabaya-Singapura itu jatuh di Selat Karimata pada tanggal 28 Desember tahun 2014. Tidak ada korban selamat dalam kejadian ini.
Sebanyak 162 orang yang terdiri atas 154 penumpang dan 8 awak pesawat dinyatakan tewas. KNKT kemudian mengumumkan hasil akhir investigasi, yang menyatakan bahwa bagian rudder travel limiter pada bagian ekor pesawat mengalami kerusakan, dan kemudian ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan yang fatal. Miskomunikasi antar pilot dan kopilot yang berlanjut akhirnya menyebabkan pesawat terjatuh. Namun, ketika hasil investigasi KNKT atas kotak hitam diumumkan ke publik pada awal Desember tahun 2015, diketahui bahwa penyebab kecelakaan sebenarnya adalah gangguan sistem pesawat yang luput diperbaiki, bukan cuaca buruk. Empat. Seal Air 185. Pesawat Seal Air dengan nomor penerbangan 185 terjatuh di Sungai Musi, Palembang, pada tanggal 19 Desember tahun 1997. Kecelakaan ini terjadi sekitar 3 bulan pasca kecelakaan Garuda Indonesia di Desa Buah Nabar. Akibat peristiwa itu, sebanyak 104 jiwa melayang. Pesawat ini terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandara Changi, Singapura pada tanggal 19 Desember tahun 1997, sekitar pukul 16:13 WIB. Pesawat jenis Boeing 737-300 dengan rute Jakarta-Singapura ini terjatuh setelah pesawat secara mendadak menurunkan ketinggian terbang. Berdasarkan hasil penyelidikan, pilot sengaja bunuh diri dengan menjatuhkan pesawat yang dikemudikannya. Pilot yang menerbangkan pesawat itu diketahui mengalami berbagai permasalahan terkait pekerjaan dan ekonomi. Seluruh 104 orang yang ada di dalamnya, 97 penumpang dan 7 awak kabin tewas, termasuk pilot Su Wei Ming dari Singapura dan kopilot Dun Cha. 5. Adam Air 574. Selanjutnya, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan 574 mengalami kecelakaan di sekitar Selat Makassar pada tanggal 1 Januari tahun 2007. Pesawat dengan rute Surabaya-Manado ini mengangkut 102 penumpang yang terdiri atas 96 penumpang dan 6 awak pesawat. Pesawat ini sebelumnya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian transit di Bandara Juanda Surabaya, lalu kembali terbang menuju Bandara Samratulangi Manado. Kecelakaan ini terjadi akibat cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi inersia atau IRS, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Hal ini disampaikan oleh KNKT setelah dilakukan penyelidikan. Dalam kejadian ini, seluruh penumpang termasuk awak pesawat tewas. Sampai saat ini, jasad seluruh penumpang dan bangkai pesawat belum ditemukan. Bahkan, pada saat itu, pemerintah sempat mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa menemukan bangkai pesawat beserta para penumpangnya. Enam. Mandala Airlines 091. Terakhir, Mandala Airlines dengan nomor penerbangan 091 mengalami kecelakaan di Sumatera Utara pada tanggal 5 September tahun 2005. Pesawat jenis Boeing 737-200 itu gagal mengudara saat take-off dari Bandara Polonia, Medan. Belum sempat mengangkasa, si burung besi Mandala 091 dengan rute Medan-Jakarta itu gagal lepas landas pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rupanya, alat bantu gaya angkat pesawat atau flap and slat tidak berfungsi. Pesawat dengan jenis Boeing 737-200 yang diproduksi tahun 1981 ini menabrak pagar landasan pacu, melewati Sungai Babura, sampai meledak ketika merangsek ke perumahan padat penduduk di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan. Akibat dari kejadian ini, 100 orang penumpang beserta awak pesawat tewas. Sebanyak 41 masyarakat sipil juga meninggal akibat tertabrak. Sebanyak 17 penumpang pesawat dilaporkan selamat. Banyak rumor yang mengatakan bahwa penyebab pesawat Mandala Airlines ini tidak bisa mengudara karena kelebihan muatan. Karena pada saat penyelidikan, ditemukan 2 ton buah durian yang ditemukan di kargo pesawat. Nah, itulah beberapa tragedi penerbangan terburuk di Indonesia yang memakan korban cukup banyak. Turut berduka cita kepada keluarga korban atas tragedi ini, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan.
Dari kejadian di atas, kita bisa mengambil hikmah. Kematian tidak memandang umur ataupun jabatan. Jika sudah waktunya, kita harus siap apa yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Dan aku berharap, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di Indonesia. Biar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten lainnya, silahkan kalian subscribe channel ini. Jika kalian suka silahkan di like. Sampai jumpa di video berikutnya.